Dia selalu merasa ada sesuatu yang menindih perut besarnya. Dan dia tuh kayak selalu berusaha berteriak di dalam tidur, tapi nggak bisa gitu loh. Mana manusia yang asli, mana manusia penampakan gitu loh. Apa karena efek kamu tuh hamil anak kedua, makanya kamu terlalu sensitif dan sering berhayal? Setelah kejadian yang sering sekali dia rasakan seperti ini ya, dia tuh merasa kayak mulai takut kalau harus tidur sendirian di kamar bahkan ketika siang hari. Suaminya ini akan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore setelah toko tutup. Dan waktu itu karir suaminya ini bisa dibilang sedang menanjak-nanjaknya semeton. Dia itu kayak bisnis yang dikelola itu ya benar-benar sedang banyak banget omsetnya, dan toko yang dikelola oleh Santi ini juga sedang rame-ramenya. Jadi bisa dibayangkan suaminya ini benar-benar sibuk karena harus menghandle bisnisnya sendiri, bahkan juga harus membantu Santi menghandle toko milik Santi. Nah ketika itu ya Santi sebenarnya sudah sangat takut tinggal di sana sendirian. Karena gini teman-teman, kamarnya Santi dengan kamar putra pertamanya ini ada di lantai 2. Di lantai 1 bagian belakang itu adalah kamar ART. Jadi suaminya ini akan ada di rumah sekitar jam 9 malam ke atas. Dan karena saking seringnya Santi ini seperti melihat penampakan orang lain di rumah tersebut, Santi itu sampai kadang-kadang bingung. Mana manusia yang asli, mana manusia penampakan gitu loh. Nah mungkin karena Santi ini kayak merasa terbebani dengan apa yang dia rasakan, ada sesuatu yang meneror dia ya. Dan dia waktu itu entah kenapa tidak ada keinginan untuk menceritakan ini kepada kedua orang tuanya ataupun kepada suaminya. Santi pun mulai terganggu, semakin dia tidak enak tidur, tidak enak makan. Dan bahkan setelah usia kandungannya Santi ini 8 bulan, berat badannya itu stuck di angka 65 kilo. Tidak ada kenaikan sama sekali. Ketika itu dokter juga sudah bilang semeton, ibu harus makan yang banyak, tidur yang cukup, dari stres bu, ini tuh demi kebaikan calon bayi ibu. Dan ketika itu suaminya juga bertanya, ini kenapa sih kok kamu seperti ini? Nah, karena Santi sudah merasa tidak kuat lagi, dia pun menceritakan apa yang dia lihat dan alami selama ini kepada suaminya. Suami Santi yang mendengar cerita dari Santi, dia tuh kayak tidak percaya gitu loh. Suaminya bilang, apa karena efek kamu tuh hamil anak kedua, makanya kamu terlalu sensitif dan sering berhayal? Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar sesuatu yang aneh di rumah ini sayang. Coba deh kamu lebih tenang, kamu istirahat yang cukup, dan coba kamu lebih banyak sembahyang dan berdoa. Semoga nanti ada perubahan. Nah karena ini juga Santi tuh kayak merasa kecewa, kok suaminya bisa-bisanya berpikir seperti itu. Dokter kan bilang, perkiraan kelahiran putra keduanya ini sekitar 2 minggu lagi. Dan di 2 minggu ini Santi diminta untuk benar-benar istirahat dan menjaga kesehatannya agar nanti saat bersalin semuanya dilancarkan. Masa-masa kehamilan anak kedua ini Santi itu lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur dan di dalam kamar. Dia juga tidak begitu bisa memperhatikan anak pertama, dan anak pertama ini lebih banyak diasuh oleh ART dan juga suaminya saja. Nah selama 2 minggu ini sebetulnya Santi tuh kayak berpikir, ya Tuhan, sebentar lagi saya melahirkan, saya harus bisa tidur yang cukup, harus bisa makan yang enak. Tapi tidak bisa sebetulnya. Semakin mendekati tanggal bersalin, Santi ini malah semakin susah makan. Bahkan untuk minum saja dia tuh susah banget, dan tidurnya pun kayak kurang banget. Karena entah kenapa setiap Santi ini mencoba untuk tidur, entah di pagi ataupun di malam hari, dia selalu merasa dedepan, dia selalu merasa ada sesuatu yang menindih perut besarnya. Dan dia tuh kayak selalu berusaha berteriak di dalam tidur, tapi nggak bisa gitu loh. Setiap Santi ini bilang kepada suaminya cuma bilang, ya kamu istirahat dong, jangan terlalu memikirkan ini, kasihan nanti calon anak kita. Pokoknya terlihat sekali teman-teman kalau suaminya ini lebih memikirkan calon anak mereka daripada kesehatan mental Santi. Nah mungkin karena inilah Santi pun mulai overthinking, dia pun mulai suka marah-marah, dia juga mulai curiga apa jangan-jangan suaminya mulai berubah karena suaminya sudah punya wanita lain. Setelah 2 minggu berlalu teman-teman, Santi pun dengan suaminya pergi ke rumah sakit karena mereka tuh siap-siap akan lahiran. Dan waktu itu memang metode yang dipilih oleh Santi ini adalah SC, karena dia merasa kayak berat badannya pun kurang, dia juga tidak punya tenaga gitu loh. Nah setelah tiba di rumah sakit, kan biasa nih kita dicek oleh dokter tensinya atau mungkin USG. Ternyata ketika itu dokter bilang kalau ternyata anak yang ada di perutnya si Santi ini sudah tidak bernafas, alias anaknya Santi ini sudah meninggal kurang lebih 12 jam yang lalu. Ketika itu, boom.
Tiba-tiba dokter bilang anaknya sudah tidak ada gitu loh. Mungkin karena saking kagetnya, tiba-tiba Santi merasa pundaknya ini sangat berat dan dia merasa kayak kepalanya ini benar-benar panas. Ketika itu Santi langsung pingsan di tempat, Sentong. Santi tidak tahu berapa lama dia pingsan, tapi ketika dia tersadar, dia tuh sudah berada di kamar rawat inap. Bajunya ini sudah diganti dan di kepala itu dia kayak menggunakan tutup kepala yang berwarna biru itu loh, Sentong. Dia juga melihat suaminya, mertua, dan juga kedua orang tuanya sedang menangis. Nah, ketika itu Santi tersadar kan, dia bertanya kepada suaminya, sayang ini ada apa? Suaminya sambil menangis bilang, saat itu harus segera diambil tindakan SC karena ternyata calon anaknya Santi yang ada di perut sudah berpulang sekitar 12 jam yang lalu. Dan kalau tidak segera dikeluarkan, kemungkinan Santi akan keracunan. Wih, mendengar perkataan dari suaminya, Santi tiba-tiba bernangis dan berteriak kayak dia tuh kayak tidak menyangka kok tiba-tiba anaknya sudah tidak ada. Setelah semuanya diketahui oleh si Santi ya, suaminya pun bilang, kita terpaksa harus mengambil tindakan. Nah, waktu pun berlalu, akhirnya Santi pun masuk ruang operasi dan ternyata anaknya Santi ini laki-laki dan memang sudah berpulang. Beratnya ini cuma 1,5 kilo dengan kondisi yang sangat buruk. Dengan kondisi yang benar-benar kayak, aduh benar-benar ya begitulah gitu loh teman-teman. Nah, Santi juga bilang ketika dia hamil anak kedua ini, dia cuma USG 2 kali. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Santi ini kan ngidamnya tuh keras banget teman-teman. Dia tidak enak makan, tidak enak minum, cuma tidur saja di kamar. Dan ketika itu, Santi ini bisa dibilang dia tuh berjuang melawan kegalauannya, ketakutannya sendirian. Dia tidak berani menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami di rumah itu kepada kedua orang tuanya. Suaminya ketika itu kan juga sedang fokus mengembangkan bisnisnya sendiri dan juga mengembangkan toko bajunya si Santi. Jadi bisa dibilang Santi ini kayak ya ibu rumah tangga yang benar-benar berjuang sendirian teman-teman. Dan memang astung-karinya suaminya ini kan memang berasal dari keluarga yang mapan. Jadi Santi ini tidak perlu sibuk mengurus rumah, mengurus anak, tapi ya kembali lagi, Santi hanyalah seorang ibu yang sedang hamil, yang sebenarnya ingin lebih diperhatikan oleh suaminya. Tapi ketika Santi mencoba untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, suaminya malah terkesan tidak percaya dan menganggap Santi ini seakan-akan cuma berhalusinasi karena terlalu sensitif karena sedang hamil. Dan setelah itu, teman-teman, Santi ini dirawat kurang lebih selama 2 minggu di rumah sakit. Di hari keempat putranya ini berpulang, putranya ini langsung dibakar dan juga diaben. Dan waktu itu Santi benar-benar keadaan mental dan juga badannya ini benar-benar tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia berpikir kenapa kok Tuhan mengambil putra keduanya. Dia juga merasa ini tuh salahnya dia gitu loh teman-teman. Kenapa saat dia tuh hamil dia tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga asupan makanan yang dia cerna, sehingga anaknya ini punya berat badan tidak sampai 2 kilo. Dan waktu itu Santi juga kayak mendengar nyinyiran dan juga sindiran dari ibu mertuanya. Gimana aja seolah-olah mertuanya Santi ini kayak menyudutkan Santi. Ini merasa benar-benar kayak sendirian gitu loh. Yang padahal waktu itu Santi merasa keluarganya dia dengan suaminya ini tidak pernah menyalahkan dia gitu. Tapi mungkin karena naluri seorang ibu yang kehilangan putra kedua, dia tuh kayak benar-benar putus asa. Nah, selama Santi ini 2 minggu di rumah sakit, dia ini kan benar-benar dijaga oleh keluarga dan juga orang tua kandungnya dari kampung. Dan waktu itu suaminya akan setiap hari pergi ke rumah sakit sebelum berangkat kerja dan juga setelah pulang dari kerja. Nah, ketika itu semeton 2 minggu full di rumah sakit ini, Santi kan bisa dibilang jarang sekali bisa tidur dengan nyenyak. Nah, di rumah sakit ini, Santi sering sekali mendengar jeritan anak kecil yang sedang menangis. Santi mulai berpikir, apa jangan-jangan dia mulai gila sama Tom. Dia tuh kayak mengingat kata-kata dari suaminya, apa jangan-jangan dia ini terlalu sensitif sehingga mendengar hal-hal seperti itu. Santi pun mengabaikan itu semua, dia bermain HP, dia bermain gadget. Pokoknya dia tuh menyibukkan diri. Pernah suatu hari sama Tom, sekitar jam 8 malam, ketika itu orang tuanya Santi ini memang sedang keluar. Ini tuh 2 hari sebelum Santi boleh pulang. Suaminya ketika itu juga belum datang dan Santi ini benar-benar sendirian di dalam kamar. Dia kok pengen banget ke kamar mandi. Nah, setelah masuk ke kamar mandi, dia kan duduk nih ingin buang air besar, dia sambil main HP gitu. Kok dia seperti mendengar seperti ada suara langkah kecil kayak tik tik tik, gimana sih, kayak suara bayi yang sedang berlari di depan pintu toilet. Santi kayak
itu kok seperti suara bayi. Nah, Santi pun selesai kan BAB, langsung Santi berdiri dan membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada bayi laki-laki yang sedang merangkak dan kayak tersenyum sambil melambaikan tangan dan kengken keadaan unduke. Kok dia tuh yakin sekali kalau bayi ini adalah anaknya yang sudah berpulang, yang sudah diaben. Wih, Santi langsung menjerit, adik, adik, adik. Dia langsung melempar HP-nya dan memeluk si penampakan ini. Dan ketika itu kengken keadaan unduke, Santi merasa badannya sakit, kepalanya sakit, dan dia pun pingsan. Ketika dia tersadar, itu tuh sudah pagi hari. Dia terbaring di tempat tidur. Dan suaminya bertanya, kenapa kok semalam kamu teriak-teriak di dalam kamar mandi? Nah, Santi pun bertanya, kenapa? Nah, menurut suaminya, Santi ini teriak-teriak sambil menangis di dalam kamar mandi, memanggil nama anak keduanya. Adik kade, ibu iseng, adik kade, ibu kangen. Dan ternyata ketika itu suami dan juga ibunya baru saja masuk ke ruang rawat inapnya dia dan mendengar Santi berteriak-teriak di dalam kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi dibuka, tiba-tiba Santi membenturkan kepalanya sampai pingsan. Dan kepalanya Santi bagian kanan ini berdarah semeton. Waktu itu Santi bingung dong, itu tuh ada apa gitu loh. Tapi Santi tidak menceritakan ini kepada suaminya karena dia takut nanti dianggap gila oleh suaminya. Nah, besoknya semeton Santi pun boleh pulang. Tapi ketika itu karena Santi tuh merasa kayak belum berani harus tinggal di rumahnya dia pun meminta kepada suaminya untuk tidur dulu di toko. Dan suaminya pun mengiyakan. Ketika itu orang tuanya Santi karena sudah 2 minggu lebih ya berada di Denpasar, mereka pun pulang. Dan Santi pun tinggal di lantai 2 ini bersama dengan putra pertama, ART yang biasa menjaga putranya ini. Dan waktu itu teman-teman, suaminya ini kayak selalu ada untuk Santi. Pokoknya suaminya ini tipikal suami yang benar-benar baik dan setia. Tapi itulah kekurangannya, dia tuh tidak pernah percaya dengan apapun yang diceritakan oleh Santi, tentang apapun yang dilihat oleh Santi. Dan ketika itu ya, setelah Santi ini pindah ke ruko lantai 2, dia tidak pernah mengalami hal mistis. Tidurnya selalu nyenyak, makannya selalu enak. Dia juga merasa perasaannya yang tadinya itu kayak benar-benar galau, selalu overthinking, mulai membaik. Dan di saat itulah, kurang lebih 6 bulan Santi tinggal di sana, Santi mulai berpikir, apa jangan-jangan ini tuh ada hubungannya dengan mertuanya? Kengken keadaan unduki, pokoknya di bolonya si Santi ini cuma jangan-jangan tentang ibu mertuanya. Dan ketika itu juga semeton, akhirnya Santi pun cerita kepada beberapa karyawannya tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Nah, waktu itu ada salah satu karyawannya bilang gini, Bu, coba kita bertanya yuk Bu, yuk kepada orang pintar, ibu kan belum ada bertanya kan. Nah, waktu itu Santi juga kayak, iya aja coba dia bertanya. Nah, engken kadang nunduknya semeton, Santi pun ya tanpa bilang kepada suaminya, dia dengan 3 karyawan wanita naik mobil, nih dia yang nyetir bersama dengan putra pertamanya, pergilah ke tempat orang pintar yang ada di daerah Nut. Saya tidak mau menyebutkan nama daerahnya agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, semetonnya tolong mengerti. Nah, tiba di tempat orang pintar ini, Santi cuma membawa canang, dupa, dan diberikan sesari sebesar 500.000. Engken keadaan undukis meton. Saat Santi baru duduk ya di depan kamar suci, Santi merasa badannya panas sekali meton. Pokoknya gimana sih, kayak kita tuh meriang-meriang gitu loh. Dan ketika si orang pintar ini ngelukat Santi, dia merasa badannya itu makin panas. Gimana aja seolah-olah ada seseorang yang ada di dalam dirinya Santi ingin keluar, dan Santi merasa dadanya sakit sekali. Ketika itu karyawan yang mengantarkan Santi itu kayak panik dan bertanya, ibu apa kita telepon Pak Bos aja ya, nanti kami takut ibu kenapa-napa. Tapi Santi dalam menahan sakit dia bilang, enggak, jangan telepon siapapun, tolong dampingi saya. Nah, pokoknya berkali-kali Santi diluka, diketisin Tirto. Dia merasa badannya sakit. Setelah beberapa menit berlalu, setelah Santi ini kayak merasa badannya sudah mulai enakan, dia pun duduk dan sembahyang. Nah, ketika dia sembahyang ini sebetulnya dia tuh tidak fokus. Dia tuh seperti mendengar ibu. Dan ketika Santi menengok ke belakang, dia melihat sosok bayi yang dia peluk ketika ada di rumah sakit itu kembali duduk di belakang sambil, tapi si bayi ini tidak berucap, tapi tetap terdengar suara ibu.